Ya, ketemu lagi di Konspirasi Prabu. Tamu kita kali ini adalah sebetulnya ya saya mesti ngaku saya dulu fansnya. Mungkin sampai sekarang juga masih jadi fans sih. Gombang. Langsung aja lah, udah nyaut soalnya. Kita bocorin aja langsung namanya. Mas Halo. Ana, apa kabar? Halo Mas, baik. Tapi itu serius. Oh, iya. Gue ngefans banget sama Mas Ana. Enggak. Nah, ini jadi gak enak nanya umur. Aku 69. Mas berapa umur? Sekarang 40. Oh, aku lebih umur. Aku 52 hari ini. Jadi waktu masih SD, Mas. Oh, iya. Beda Rambut 10 tahun ya. Rambutnya masih panjang tuh. Ada lagu tuh yang gue suka banget. Apa? Biarkanlah. Ya, itu album pertama. Album pertama 92, kan. ya. Waktu itu baru balik dari Amerika kalau nggak salah atau dari mana gitu. Iya. Terus Bikin di ya, itu syutingnya pertama kali di tol lingkar yang ada di Jakarta Selatan. Tol lingkar pertama aku syuting di situ. zaman itu masih zaman radio. Betul. Jadi kita masih nge-request lagu. Itu benar. Jadi gue telepon. Oh, itu radio benar-benar. Itu Kita telepon, Mas. masih web 1. Ya. Belum lah kali. Website juga belum kali. Oh iya belum ya, web 1 baru masuk Belum. ini sih. Belum itu. Jadi telepon terus request lagu favorit, lagunya Mas Anang yang aku Iya, request. Apa? Iya iya. Orang tua aku ini lagunya siapa? Ini kan dulu ngerok gitu kan masih belum. Iya, bener. Ini. Itu lagu rock di tengah-tengah musik rock Melayu Malaysia Iya. itu menguasai market Indonesia. Jadi Iya, zaman betul. itu aku mengeluarkan lagu Biarkanlah, itu lagu pop rock yang lumayan dibilang memberanikan diri keluar di zaman itu. Keluar dari genre-nya. Keluar karena musik rock Melayu memang lagi merajai, Isabella, Isabella. itu semua Iya, benar. semua merajai di Benar. chart lagu Indonesia. Jadi zaman itu adalah zaman keemasan musik rock Melayu mempenetrasi Indonesia. Di situ yang unik ya karena aku komunitas di Potlot di slang, kita ingin karena kita anak slang itu diajarin selalu out of the box. Di slang itu diajarinnya begitu. Iya. Hebatnya komunitas Potlot tuh itu. Bikinlah lagu. Biarkanlah itu. Biarkanlah. Ya, pop rock. Oke. Jadi tidak Melayu. Ya, memberanikan diri, alhamdulillah berani bisa tembus di market. Pantesan orang tua itu ya mama, papa lah ya, bokap, nyokap itu ya ini lagu apaan sih katanya. Pasti. Tapi ada anak muda kan, wah ini kayaknya Iya, sesuatu yang Baru, berani berani, melawan iya. market, berani melawan market. Jadi seriusan Mas, aku memang ngefans Mas. Lalu sekarang sepak terjangnya luar biasa nih. Dari musisi, lalu kemudian juga ke politisi kemarin kan. Iya. Wah ini masuk 2014 ya. 2014 Yep. masuk ke politik. Dan banyak banget sih suaranya ya Mas Anang di sana ya. Banyak. Lumayan, Ada besar. terobosannya banyak lah banyak. gitu kan. Hmm. Lalu sekarang masuk ke cryptocurrency. Cie. Ya, dunia Musisi, digital politisi, ekonomi. cryptocurrency nih. Digital ekonomi. Digital Senyum. ekonomi. Ya, digital Iya. ekonomi. Padahal udah jadi kakek padahal sekarang. Iya, umur 52. Amina baru 2 minggu. Apa rasanya dipanggil kakek? Iya, aku mah nggak mau. Kan Jadi panggilannya apa? tetap aku maunya kakek. Oh kakek. Kan aku nggak mau berubah kayak bunda dipanggil Granda. Kalau yang KD dipanggil apa Grandmi gitu. Gemi dipanggilnya Gemi, yang sini Granda. Aku waktu ditanyain, kamu maunya dipanggil apa? Kakek aja deh. Iya, karena takut nanti aku nggak tahu kalau aku udah kakek. Kakek di mana? Ya udah kakek. Ya itu cuma sektor kuliner, kriya sama fashion. Dari waktu zamanku di parlemen 16, sekarang udah 17. Di bawah 1% itu ada 9 subsektor. Di bawah 1%. Pasti banyak orang digital dan macam-macam itu. Pasti ya. banyak orang kaget. Loh, apa aja? Ah. Musik itu 0,40%. Pertunjukan apalagi itu lebih turun. Film lebih turun lagi. Padahal itu sebelum pandemi ya. Tapi kecil. Sebelum. Disitulah aku kenapa aku juga masuk parlemen. Kenapa aku jadi politician? Karena melihat penduduk Indonesia yang besar
dengan asimilasi budaya yang sangat kompleks dari 1.400 suku bangsa, Indonesia disebut negara superpower budaya. Artinya bahwa hasil dari budaya-budaya berbentuk kesenian tersebut, ini Indonesia kaya sekali. Cuman bagaimana nanti pada saat itu dijadikan komoditas ekonomi. Nah, ini mulai menemukan. Akhirnya di dalam pendapatan musik, film, pertunjukan, apapun di bawah 1% tersebut, kayak digital, apapun itu turun di bawah, belum terbangun. Makanya aku bilang musik, padahal musik di semua sektor ada musiknya loh. Iya, betul. Makanya kenapa di Amerika Quincy Jones disebut the mother of industry. Itu musik. Lucu pada saat dicaca cuma 0,40%. Bocornya di mana musik ini? Makanya seniman musik Indonesia dalam perjalanannya terseok-seok untuk membangun kehidupannya, dia hasilnya dari musik. Itu kontemporer musik. Terus kalau dibalikan ke tradisional musik, gimana lagi tuh hidupnya? Lebih parah lagi. Nah, kalau sudah bisa membaca dengan gamblang tersebut, itulah kenapa anak masuk parlemen. Aku ingin mencoba memberikan alternatif pikiran bagaimana mencacah tentang ekonomi kreatif ini. Berkontribusilah aku ingin pikiran-pikiran itu. Karena aku ada di kontemporer industri musik, ingin menyumbangkan pikiran untuk bagaimana kita ini bisa naik. Kenapa? Ada negara-negara lain yang dekat dengan kita, ini dapat nikmatnya di situ. Malaysia meskipun tidak besar, tapi jauh lebih bagus. Kalau ngomong Korea, kita sudah tertinggal jauh, gitu ya. Padahal kemerdekaan kita beda 1 hari doang dengan dia. Mungkin Indonesia adalah kekuatan terpendam. Yang benar itu kalau kita bicara dari buku-buku cerita Atlantis, bahwa Atlantis itu ada di sini, maybe benar. Karena alam yang indah, kekayaan alamnya luar biasa, keindahannya luar biasa, penduduknya itu beraneka ragam, yang terjadi kekayaan budaya. Negara lain punya nggak? Nggak punya. Tapi kita memang punya masalah di policy sih, Mas. Saya kan pernah di Kementerian Parekraf juga, Mas Anang gitu, dan waktu lagi studi kenapa ada K-pop lalu dan yang lain-lain ya dari Eropa atau Amerika gitu. Sebetulnya kan political support yang membuat mereka bisa sampai sebesar itu. Yang saya sebut adalah politik anggaran dan politik aturan. Lahir waktu peristiwanya. Kita kalau bicara industri musik itu ada di industri kreatif. Indonesia mulai ada industri kreatif digiatkan semenjak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, gitu ya. Ada Badan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, baru dipecah kembali oleh Pak Jokowi, memisahkan di 2014 awal pemerintahan dia, memisahkan Badan Ekonomi Kreatif sendiri dan pariwisata sendiri. Dia dikasih dana 1,1 triliun, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dibentuk. Dalam perjalanannya memang tidak mudah, mencacah, akhirnya ketemu 16 subsektor, gitu ya. Setelah dibedah bahwa ini kemampuan untuk menghasilkan pendapatan negara akan luar biasa. Dari 3 subsektor aja waktu zaman SBY itu aja sudah 400 miliar. Waktu diperbaikin di zaman Pak Jokowi menjadi 1.000 triliun. Artinya masa depan bisnis ini atau sektor ini sektor cemerlang. Tidak hanya kekayaan nabati Indonesia. Iya, setuju. Tidak hanya kekayaan tambang Indonesia, perut buminya, tidak. Tapi ada kekayaan di atas ini yang sangat luar biasa kalau ini dibangun dengan sebuah pemahaman yang utuh. Gitu, dari pelaku pemerintahan. Nah, ini penting, makanya kenapa aku mengusulkan undang-undang tersebut supaya dipatuhin oleh pemerintahan manapun yang akan lahir, rezim manapun. Dulu banyak aku ditentang, kenapa harus undang-undang? Kenapa nggak peraturan pemerintah aja? Kalau pemerintahnya ganti ya gone, polisinya.
Tapi pada saat itu ditaruh di undang-undang yang di bawah undang-undang dasar, itu menjadi perintah setiap pemerintahan. Kamu jadi clear, tinggal butuh amandemen setiap tahun. Penyesuaian. Penyusian aja dalam teknologi. Itu lumrah. Tetapi kita udah punya pegangan tinggi untuk sektor ini. Ya, gitu. ya. Di zamanku lahir Undang-Undang Ekonomi Kreatif waktu itu. Setelah Undang-Undang Ekonomi Kreatif lahir, di-merge lagi Badan Ekonomi Kreatif dengan Pariwisata, dikembalikan di zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti di zaman Pak SBY. Persis, dikembalikan kembali sama waktu itu. Tapi ini adalah trial and error dari pertama. Waktu Mas Triawan Munaf membangun dengan timnya, mencacah 16 subsektor, dilanjutkan dengan Wisnu Tama, ditambah jadi 1 sektor, 17 sektor. Cuman di-merge aja, gitu ya. Jadinya, terus ngapain ada undang-undangnya? Harusnya undang-undang itu menjadi dasar oleh pemerintahan yang sekarang, oleh tim yang baru, untuk dibangun seluruh daerah, 517 kabupaten kota dong. Harusnya bahwa badan-badan ini dipantau oleh pusat, dibiayain oleh daerah, disupporting oleh pusat. Ini pasti akan kompetisinya menarik gitu. Pandangannya aku begitu. Gone. Undang-undangnya ada, ini di-merge kembali, and then Badan Ekonomi Kreatif ada di bawah Pariwisata. Di bawah Kemenparekraf. Iya. Ya kalau saya tidak salah sih itu juga karena ini ya. Ada undang-undang tentang nomenklatur kementerian yang 34 itu, Mas. Jadi nggak bisa dipisahin tuh, harus disatuin akhirnya ya. Kita bangun kalau merubah undang-undang dasar butuh sepertiga anggota MPR mengusulkan merubah undang-undang. Kalau cuma undang-undang saja, apa repotnya? Ya kan? Iya. Nggak ada repotnya sebetulnya. Tinggal ini hanya political will. Ya. Bahwa pemerintah ini punya gut untuk yuk kita majuin kreatif industri Indonesia yang sudah 1.000 triliun. Bangunkan badan yang kuat setaraf kementerian seperti di luar negeri, di Eropa, di Australia, di Inggris maupun di Korea. Itu badan seksi sendiri mensupport setiap sektor yang butuh supporting kuat oleh dana pemerintah maupun politik aturan pemerintah pusat. Jadi kita nggak hanya cuma ngeliat, oh ya Korea bisa ngelahirin BTS 3 triliun per tahun. Wow. Kita jangan mampu hanya mendiskusikan, tapi menjalankannya nggak mampu. Tapi buat aku itu proses pendewasaan Indonesia melewatin kemasan nanti. Indonesia belum 100 tahun. Mungkin nanti umur 100 tahun jauh lebih di ASEAN ini mungkin dia akan jauh. Pasti ketinggalan semua dengan Indonesia. Perjalanan kita dalam berpolitik sudah sangat dewasa. Itu aku punya keyakinan tersebut. Makanya kalau sampai ke titik aku ke cryptocurrency, ya itulah. Ini adalah crypto aset, ini sebuah the new technology. Setelah aku belajar di situ bahwa bagaimana karya-karya kreatif tidak bisa terdeliver peer to peer dengan baik. Pemerintah tidak mempersiapkan infrastruktur secara mumpuni. Hanya infrastruktur internet yang mumpuni hari ini Pak Presiden Jokowi support terhadap internetisasi di desa. Karena pasti itu pegangannya adalah pendidikan. Akhirnya disupport dana besar. Akhirnya sekarang mulai terhubung seluruh pulau. Saya berpikir, wah ini dengan the new technology ke depan, nanti bisa bahwa karya-karya Indonesia akan terdeliver baik ke seluruh rakyat Indonesia maupun dunia internasional. Aku baca, ketemulah blockchain. Ini barang baru, teknologi geblek ini menurut aku. Kok bisa di teknologi kayak gini gitu? Satu kontrak dicatat di sekian juta komputer di dunia. Dibajak nggak bisa, dihack nggak bisa.